Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iin Solihin di podcastnya Kama Siasa. Oke, di sini saya kehadiran satu narasumber yang begitu luar biasa. Dan sekarang kita ada di dalam fase ngosansi, ngobrol santai tapi berisi. Nah, untuk tema pembahasan kali ini adalah mengenai kuliah cepat dan tepat. Nah, nanti setelah dari narasumber pertama ini akan ada part selanjutnya, narasumber yang berbeda, tetapi dalam pokok pembahasan yang sama. Nah, perkenalkan terlebih dahulu ini dengan Akang siapa nih yang tampan? Luar biasa sekali ini. Iya. Saya telah diundang untuk mengisi salah satu episode mungkin ya Iya, di kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Siasa periode 2020-2021. 2020-2021. Ya, perkenalkan saya Silva Bibi Jano Ramadan, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasa, angkatan 2016. Oke, siap. Ini sesinya ngobrol santai aja ya, sambil ngerokok pun tidak jadi permasalahan. Karena toh ngerokok udah jadi seperti gaya hidup untuk mahasiswa ya. Betul. Tapi tidak semua mungkin ya. Untuk yang merokok ya silakan, tapi untuk yang tidak merokok pun tidak jadi permasalahan. Yang penting kan saling hormat menghormati. Nah, menanggapi soal kuliah cepat dan kuliah tepat nih kan sekarang banyak nih orang yang ada yang dia pengen kuliah itu tepat waktu 4 tahun gitunya. Jadi konsentrasi selama dia perkuliahan itu adalah untuk wilayah akademik. Tapi ada juga nih mahasiswa-mahasiswa yang memilih selain dia kuliah dia pun mengenyam pendidikan informal gitunya, ibarat kata nama di organisasi-organisasi gitu. Dan banyak sekali organisasi-organisasi yang tersebar di kampus. Nah, pandangannya nih Tum, bukan Tum ya, tapi perlu diketahui juga ya, beliau ini adalah mantan ketua umum himpunan mahasiswa jurusan periode sebelumnya ya, sebelum Tum Abin sekarang. Nah, terkait daripada kuliah tepat dan kuliah cepat, tanggapannya seperti apa nih? Ya, mungkin untuk prolog dari saya, ketika membicarakan kuliah tepat dan kuliah cepat, dari pribadi saya sendiri sebagai mahasiswa bukan merupakan mahasiswa yang kuliah cepat gitu ya, dalam artian pas 4 tahun atau 3 tahun lebih 8 bulan ya, seperti itu. Tapi mungkin ini bisa dijadikan suatu referensi dalam artian orang ini dalam perkuliahannya dia seperti apa yang dia dapatkan, terus pengalamannya seperti apa, karena ya setiap orang memiliki pengalaman serta jalan yang berbeda-beda. Ya, betul. Nah, jadi tadi udah sempat disebutkan nih, ternyata kalau misalkan kita mengikutinya kronologi waktu, nggak ada sebenarnya kuliah 3,5 tahun itu bohong. Ya. Kalian semua itu dibohongi, Bung. Jadi paling cepat itu adalah 3,8 tahun sebenarnya. Kalau misalkan ibarat katanya 3,5 tahun, otomatis semester 7 dia harus sudah beres, harus sudah walk out dari kampus. Tapi kan tidak ada yang seperti itu ya. Jadi ibarat kata 4 tahun kurang lah gitu ya untuk yang jenjang paling cepat. Nah, terus gini, menurut Akang nih ya, lebih mending mana sih mahasiswa yang dia fokus akademik ataukah mahasiswa yang selain dia fokus akademik kemudian dia ikut berkecimpung pula kepada hal-hal yang sifatnya mengembangkan potensi dia, misal di organisasi atau di UKM lah seperti itu. Nah, silakan. Menurut saya yang yang lebih baik itu adalah ketika mahasiswa itu akademisnya bagus, dalam artian dia setiap mata kuliah dia dapat mengikuti setiap mata kuliah yang ada, dapat aktif juga di dalam kelasnya, serta dia juga secara meningkatkan kapabilitasnya ataupun potensinya sekalipun, dia mengikuti gitu. Seperti halnya ketika berbicara tentang mahasiswa itu, kalau kata Anies Baswedan, tidak hanya sekedar kuliah di dalam kelas, tapi mahasiswa itu harus kuliah juga di luar kelas. Nah, betul sekali ya. Jadi tidak cukup sebenarnya kalau misalkan perkuliahan hanya habis di ruang kelas saja. Betul. Harus banyak hal yang dicari oleh mahasiswa, terlebih di dunia luar. Karena dunia luar itu ternyata lebih mengerikan, Bu. Ya, lebih mengasihkan. Kita bisa mendapatkan banyak pengalaman justru di
luar sana, ya. daripada di kelas, karena tidak jauh beda ketika berbicara tentang kita belajar di kelas sama halnya kita belajar ketika waktu SMA. Waktu SMA, betul Seperti sekali. itu. Intinya jadi mahasiswa itu harus banyak mencari dan tidak boleh puas dengan belajar di ruang kelas semata, tapi harus mencari ilmu di luar ruang kelas sekalipun. Iya. Nah, ini kan lebih ke personal ini mah ya. Oke. Menurut tanggapan Akang nih ya, organisasi-organisasi di kampus itu seperti apa sih gitu secara umum? Berbicara tentang organisasi, pasti pada hakikatnya atau tujuannya itu untuk meningkatkan seperti tadi, kapasitas, kapabilitas ataupun potensi-potensi ataupun apa yang ingin dicari oleh individu-individu tersebut, seperti itu. Organisasi sekarang itu ada dua ya, ada organisasi internal dan ada organisasi eksternal, yang mana kedua-duanya itu bisa diikuti oleh setiap individu mahasiswa. Berbicara tentang internal itu kalau di PTKIN ada dua kelembagaan, dua fungsi kelembagaan, yaitu ada legislatif serta eksekutif. Yang mana kalau eksekutif, kalau di negeri di bawah Kementerian Kemendikbud kita mengenalnya dengan BEM Ya, ataupun Presiden Mahasiswa. presiden mahasiswa ya, yang sempat mungkin teman-teman semua sudah pernah lihat sebelumnya, mungkin di TV atau mungkin di media artikel dan sebagainya. Ya. Banyak bermunculan ketua-ketua BEM gitu ya, pasca daripada aksi RU KUHP dan sebagainya. Ya. Nah, seperti ini nih, kalau misalkan ada orang lain yang mengatakan kalau misalkan berorganisasi itu ternyata hanya menghambat perkuliahan nih, bagaimana tanggapan Akang nih mengenai hal tersebut? Nah, kalau berbicara tentang organisasi itu akan menghambat perkuliahan, karena setiap mindset seseorang pasti berbeda-beda gitu ya. Mindset antara mahasiswa hari ini pasca reformasi dan mahasiswa ketika reformasi itu jauh berbeda. Yang mana mahasiswa ketika reformasi ya, yang mereka kejar itu ya berbicara tentang idealisme dari seorang mahasiswa. Tetapi hari ini itu degradasi ketika berbicara tentang kuliah, tujuannya itu untuk mencari kerja. Ya. Pun pemerintahan hari ini pun lebih banyak menyibukkan mahasiswa-mahasiswanya dengan akademis. Ya. Seperti contoh di beberapa fakultas di Universitas Sunan Gunung Jati Bandung itu banyak disibukkan dengan jurnal-jurnal, banyak disibukkan dengan praktikum-praktikum, yang mana dalam satu hari itu mereka hanya disibukkan dengan jurnal dan praktikum. Berbicara tentang mereka bisa mengikuti diskusi ataupun masuk di organisasi sampai aktif itu teramat susah, karena ada beberapa fakultas ya yang disibukkan dengan akademis. Dalam artian ya itu menjadi hal yang sifatnya merosot lah. Berbicara tentang daya berpikir, nalar kritis dari seorang mahasiswa, yang mana tugas dan fungsi dari seorang mahasiswa itu dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri pribadinya sendiri, ya, tapi betul. Ada tanggung jawab sosial yang dia pikul. Betul sekali ya. Yang kita kenal mungkin dengan sebagai mahasiswa itu adalah jembatan ya, jembatan untuk rakyat kepada pemerintah ataupun sebaliknya. Nah, jadi kita semua menyadari bahwasannya mahasiswa ini adalah hal yang spesial dan ini tidak boleh dibiarkan fasenya lenyap begitu saja. Artinya kita harus memanfaatkan kecil nggak bisa naik orang Sunda tanya. Memanfaatkan masa kita selama menjadi mahasiswa dengan sebaik mungkin. Salah satunya mungkin ya dengan ikut organisasi apapun, karena tidak ada organisasi yang kemudian dia mengajarkan kepada satu hal yang buruk. Betul gitu ya. Ketika misalkan ada yang buruk sekalipun, maka jangan disalahkan organisasinya, tetapi individunya. Gitu. Betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah konklusi ini lebih kepada pengkerucutan pembahasan. Oke. Untuk kuliah lulus cepat atau lulus tepat, nah seperti apa? Ya, kalau menurut menurut saya pribadi, saya komen ketika berbicara tentang kuliah cepat, dalam artian bukan sesuatu hal yang baik juga ketika kita kuliah cepat hanya 3,5
3,8 tahun. Dalam artian ada salah satu dosen Unpad yang mengatakan bahwasanya dia mewawancarai seorang mahasiswa yang kuliah cepat sampai 3,8 tahun. Itu menjadi suatu hal yang sifatnya kamu hebat sekali gitu. Tapi ketika ditanya-tanya, apakah kamu pernah mengikuti penukaran mahasiswa antar kampus seperti itu, ataupun apakah kamu aktif, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa meningkatkan kapasitas dari seorang mahasiswa dan sebagainya. Ternyata mereka semua menjawab tidak, dan mereka itu hanya menjawab kayak apa ya, bahwasanya kuliah dia hanya belajar serta pulang, dan tidak ada hasil yang didapatkan sama sekali. Dalam artian nama mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ya, katanya. Dalam artian ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya tidak akan memperbaiki pendidikan di Indonesia, karena berbicara tentang mahasiswa itu dia memikul tanggung jawab intelektual, yang mana tanggung jawabnya itu ya mencerdaskan kehidupan rakyat. Berbicara tentang dia memberikan solusi-solusi ketika ada persoalan di masyarakat seperti itulah. Tetapi ketika kita hanya sebatas belajar, ya apa yang akan kita jelaskan, persoalan apa yang bisa kita selesaikan di masyarakat ketika kita menikmati masa kuliah hanya sebatas belajar di dalam kelas, seperti itu. Tidak menikmati dengan sesuatu hal yang di luar daripada standarisasi umumnya gitu. Ya, kalau berbicara tentang kuliah tepat dan kuliah cepat, dalam artian kita harus balance antara akademis kita juga harus bagus, dan akan lebih bagus juga kita memanfaatkan yang sifatnya itu tersedia di ranah universitas. Dalam artian gini, yang mampu untuk mendobrak potensi diri ya. Betul. Karena apa yang bisa kita dapatkan ketika di informasi-informasi, contohnya di universitas itu banyak sekali berbicara tentang beasiswa, terus penukaran pelajar sampai kepada luar negeri, ataupun hal-hal yang sifatnya kita bisa lakukan dan kita bisa dapatkan. Intinya ketika kita menjadi seorang mahasiswa, karena pun saya bukan menjadi seorang mahasiswa yang baik pula gitu ya, menurut saya pribadi. Pasti setiap orang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Betul. Ya. Tapi setidaknya saya memberikan suatu pengalaman, apa yang telah saya sia-siakan, yang mudah-mudahan saja itu tidak terulang untuk rekan-rekan semua. Betul, tidak dilakukan oleh rekan-rekan, oleh kawan-kawan, ataupun adik-adik saya di jurusan Hukum Tata Negara Siasa gitu. Bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jangan sampai udah jauh-jauh dari luar daerah datang ke Bandung itu hanya sebatas tidur di kosan. Pun kuliah pun ya ditelantarkan karena kita tahu orang tua kita jauh, tidak ada yang mengontrol dan sebagainya, dan jangan sampai menjadi mahasiswa yang seperti itulah. Karena pun perlu saya kasih tahu, 4 tahun yang telah saya lewati itu terasa pendek, karena setelah 4 tahun apa yang telah saya dapatkan. Betul. Seringkali itu berputar terus gitu penyesalan tersebut ya. Betul. Ketika masa SMA katakanlah keluar bahasa misalkan kaduhung, menyesal ketika SMA dulu tidak serius misalkan. Betul. Nah, jangan sampai hal ini pun terulang kembali pada saat masa perkuliahan. Ya. Jangan sampailah kawan-kawan itu ketika berbicara tentang sekarang sudah menjadi mahasiswa tidak mengetahui tugas dan fungsi dari seorang mahasiswa, tidak memanfaatkan waktu, peluang yang ada, dan seaktif mungkin ketika berbicara tentang organisasi, mau internal eksternal itu banyak ya di UIN Bandung. Tinggal pilih sesuai dengan dengan karakteristik teman-teman, sesuai dengan kenyamanan teman-teman, dan saya yakinkan ketika teman-teman
melatar belakangi memilih organisasi dengan pilihan sendiri, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang banyak gitu ya. Seperti itu sih, teman-teman akan berkembang. Ya, oke, itu mungkin jadi intinya adalah berbicara masalah kuliah cepat dan tepat gitunya. Boleh saja teman-teman memilih untuk tidak berlama-lama di kampus dalam artian 4 tahun adalah target yang ditetapkan, tetapi itu harus dibayar lunas dengan kesiapan yang tepat pula. Artinya ketika sudah beres di perkuliahan, sudah waktunya menginjak di dunia yang lain, dunia luar ya, dunia lain aduh punten merek. Itu teman-teman sudah siap, tidak bingung lagi nantinya akan melakukan apa dan bagaimana gitu ya. Sepakat, harus ada pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan, entah itu nantinya berupa sertifikat dan sebagainya. Karena itu nanti ketika di dunia kerja, perusahaan itu tidak akan memilih mahasiswa yang lulus pada tepat waktu dengan tidak ada dilampirkan yang sifatnya sertifikat ataupun penunjang yang ada. Tetapi perusahaan akan memilih mahasiswa yang secara pengalamannya, terus penunjang seperti yang tadi dikatakan itu banyak gitu. Karena ya perusahaan membutuhkan orang yang capable gitu. Tidak hanya mahasiswa yang tepat waktu dia akan mudah diterima dengan IPK tinggi. Tidak seperti itu. Jadi hilangkan pemikiran yang mana teman-teman harus kuliah tepat waktu, tetapi teman-teman orientasinya hanya sebatas itu gitu, tidak ada orientasi lain gitu. Betul. Tidak mencoba untuk mengembangkan diri lebih luas lagi gitu. Betul. Karena sekarang itu angka-angka ya tidak ubahnya hanya sebatas formalitas gitu. Angka-angka tersebut harus dipertanggungjawabkan pula dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu mungkin ya obrolan kita pada kali ini. Nanti akan ada part selanjutnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terlepas teman-teman semua nantinya akan memilih untuk lulus tepat atau lulus cepat, tapi seidealnya adalah lulus cepat dan tepat. Nah, seperti itu mungkin saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. 1 2 3 4 5 close the podcast.